Tok tok tok. Siapa di sana? Ya. Ya kita akhirnya kita bertemu di acaranya Tok Talk dari UNS TV. TV ya 11 ya? dari WNS TV 11 Iya. ya. Oke, mungkin sebelumnya kita mulai dengan sebuah perkenalan dulu Iya kali ya benar Mas Mas. ya, biar Iya. lebih enjoy aja biar Biar kita nanti kan sama-sama kenal. percuma kan nanti ngobrol panjang tapi nggak kenal kita. Ngapain Iyalah, kan? iya, bener Iya. bener banget. Mulai Ya, dari siapa nih? mulai dari sweet aja gimana? Pakai switch segala. Ya udah dari sampean Dari aja saya lah. ya? Dari Oke. sampean. Perkenalkan nama saya Arta Dian Pratama dari Kartasura. Hmm, Kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta semester 5. UIN Raden Mas Said Surakarta. UIN itu Iya. apa tuh Mas? UIN itu Mas kepanjangannya ya Universitas Islam Negeri. Bukan Insya Allah negeri, Nah, Insya Allah. nah itu kan bercandanya orang-orang di luar sana kan. Berarti udah negeri Universitas beneran Insya ya? Allah udah Ini udah negeri. negeri nih. Alhamdulillah udah negeri. Alhamdulillah. Iya. Universitas Islam. Iya. Wah, berarti sampean religius, seorang Iya yang bisa religius dibilang itu ya? religius cuma ya nggak terlalu religius kan. Berusaha menjadi baik itu kan kewajiban. Iya, sip banget. Iya. Sholatnya 5 waktu nggak Mas? Alhamdulillah 5 waktu. Alhamdulillah. Iya. Gantian kayaknya nih Nah, Masnya. oke, kalau dari saya perkenalkan dulu nih. Nama saya Abdul Hmm. Hayy Al Ghifari. Nah, saya berasal dari Bekasi. Wih, Nah, jauh. Bekasi Jawa Barat. Makanya jadi kalau misalnya ngomong itu lebih asiknya itu Apa lu nih? gua sebenarnya. Oh, lu Cuman gua. karena menyesuaikan Iya. di logatnya sini, daerah Heeh. sini kan makanya aku kamu. Aku kamu. Ya, ya begitulah jadinya. Heeh. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada bahasa kebablasan lu guanya gitu kan. Nanti tak balas kok. Nah, Saya iya. bisa kok, Bang. Ya jadi saya mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Oh, Program studinya Komunikasi dan Penyiaran Islam. komunikasi Semester 7. semester 7 ya. Iya. Setengah. Ya. Oke. Eh, Kayaknya kita perlu perkenalan lagi ke teman-teman. Kita dari mana sih? Kita dari organisasi apa Iya. ya kan? Ya kan dari penampilan kita ini Lah kayaknya ya. teman-teman ya nggak tahu apa enggak kita dari mana. Nah, sebenarnya kalau teman-temannya apalagi teman-teman yang menonton ini seorang mahasiswa ya. Iya. Semua mahasiswa yang bergelut dengan organisasi terus apa ormawa dan sebagainya. Ketika melihat sebuah penampilan seperti ini ada nggak sih? Ada Iya. nggak sih gitu? Heeh. Stigma dari teman-teman, wah ini dari A nih, ini dari B nih, Iya. dari organisasi ini nih, ada nggak gitu kan? Nah, Iya. soalnya ya beredar stigma-stigma masyarakat, apalagi stigma mahasiswa itu ya tentang kita ini ya udah ngerti sendiri lah, gondrong, gerak-gerakan, terus gak aturan. Iya. Nah, ada nggak sih kayak gitu kan? Nah, Oke. Jadi langsung aja kayaknya Mas. Kita dari mana ya enggak? oke boleh Oke. boleh Jadi teman-teman kenalan. kita dari Mapala, mahasiswa paling lama. Oke, aduh, mahasiswa paling lama, Mungkin bisa dijelaskan ya Mas itu kok kenapa sih mahasiswa paling lama gitu kan? Dan kata-kata itu sebenarnya udah menyebar ke khalayak umum kan? Iya, Mahasiswa paling bener sih, lama. bener. Bener. Tuh. Sebenarnya gini ya, jadi mahasiswa paling lama itu guyonan kalau bahasa Iya, bener. bahasa bahasa sininya ya, bahasa Jawanya. Kalau misalnya Kucek, ya. bahasa Jawa Barat mah candaan, itu mah buat canda doang gitu, buat canda doang. Itu mah bukan beneran gitu loh. Kalau beneran mah emang kebetulan orangnya gitu kan. Jadi Mapala ini bukan mahasiswa paling lama Iya. itu. Nah, jadi Mapala aslinya mahasiswa pecinta Alam. alam, bukan mahasiswa paling lama. Nah, apa sih mahasiswa pecinta alam itu? Nah, coba bisa jelasin mahasiswa pecinta alam. Nah itu tadi. Jadi Mapala itu mahasiswa pecinta alam, di mana organisasi yang ada di situ tujuan dan hampir seluruh kegiatan itu bergerak di alam terbuka. Bener. Contohnya ada gunung, Mm-mm. ada sungai, Iya. tebing, sama gua gitu. Gua. Nah itu singkatnya lah tentang organisasi Mapala itu seperti apa. Nanti kita bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya ya Mas. Iya, bener. Cuman gini Mas, Mm-mm.
pengertian dasar itu setiap kan saya pernah Iya, pernah iya. main lah, saya pernah main ke berbagai tempat lah. Contohnya ke luar pulau. Nah, Mm-mm. yang saya lihat ini pasti setiap kampus itu mempunyai mapala seenggaknya Mm-mm. satu Iya. mapala. Jadi yang saya lihat di sini relasinya ya. Kalau berbicara tentang relasi hubungan gitu ya. Mm-mm. Jadi menurut saya mapala ini hubungannya kalau misalnya kita sudah menjadi anggota mapala Iya. itu relasinya secara tidak langsung terbuka secara nasional. Iya, bener. Iya kan gitu kan? Jadi bener Mas. Jadi kita itu kan mapala ya. Hampir seluruh Indonesia kan ada ya. Kita tuh dipisahkan oleh laut, pulau, dari barat sampai timur. Mm-mm. Tapi kita itu disatukan oleh satu kata, salam lestari. Salam lestari. Nah, salam lestari kan. Lestari. Dari barat sampai timur. Bener. Walaupun kita nggak kenal, kita satu organisasi, kita solidaritasnya pasti kencang di situ. Benar sih. Ya emang ya saya pun sebagai pelaku sejarah itu ya saya Iya. pernah merasakan ketika saya bermain ke Sumatera lah atau bermain ke NTB Iya. atau luar pulau lainnya gitu kan. Iya. Nah sampean sendiri kan mungkin pernah Pernah, ya, keluar pernah. pulau gitu kan. Nah jadi merasakan bagaimana rasanya persaudaraan yang terjadi. Iya. Karena apa ya itu spesialnya Mapala ya seperti Nah, itu. di situ. Mapala. Nah terus kalau dari Mapala kan terdiri dari 3 itu mahasiswa, pecinta, Cinta alam. sama alam. Iya. Nah coba Mas bisa jelaskan nggak Mas? Bisa. Mahasiswa, pecinta alam. Iya. Coba. Jadi kan ada 3 ya tadi ya. Pertama kan mahasiswa. Sudah pasti kan mahasiswa. Di mana geraknya di mana sih? Di kampus pasti kan. Di sebuah universitas. Gitu. Pecinta, di mana mereka yang menggeluti di bidang kepecinta alaman, di Yang alam mencintai, terbuka, yang mencintai, ya kan? ya, mencintai dan serta menjaga pastinya. Iya. Nah, di alam, tentunya alam tuh ya di sekitar kita, nggak harus gunung, tebing, sekitar kita ini alam, gitu Mas. Benar sih. Jadi secara kesimpulan yang bisa kita tarik, layaknya mahasiswa ini mahasiswa yang sedang bercinta, sedang mencintai ya. Iya. Bagaimana perilaku kita yang sedang jatuh cinta Iya, ini kan bener. pengennya apa ya, gak mau lah yang kita cintai ini Rusak. disentuh, dirusak, terus ya kita pengennya melindungi hal tersebut. Bener, Nah itu ya kita bisa menganalogikan seperti itu ya. Bener. Nah mungkin gini Mas, jadi biar ngobrol kita lebih asik lagi, nah bagaimana kalau kita kasih challenge? Apa nih? Challenge. Nah jadi di sini kan kita ada sebuah akuarium, Wih, ada sebuah iya. akuarium yang dari kaca. Iya. Nah terus di dalamnya sini ada pasir-pasirnya. Iya. Nah terus di dalamnya lagi itu ada sedotan-sedotan tuh. Iya. Nah di dalamnya lagi sedotan itu ada kertas. Ada kertas Nah, lagi. jadi challenge kita adalah mengambil Mm-mm. sedotan tersebut, terus Iya. kertasnya kita buka, kita baca. Nah di situ ada berisi pertanyaan-pertanyaan. Yang Oke. pastinya pertanyaannya ini menarik sekali. Oke. Nah, berani nggak? Berani dong. Berani dong. Pasti. Pastilah. Mapala Oke. itu harus harus pecinta berani alam kan. itu harus selalu berani. Apapun tantangannya kita terima kan. Pantang menyerah. Gitu. Buat Sasa. Oke, Dimulai mulai dari siapa nih? Wih, Mulai dari siapa nih? kayaknya Mulai dari siapa nih? dari saya boleh. Iya. Dari saya. Iya, boleh. Oke. Dari Ambil nih Mas. dari kamu. Ya. Aduh. Apa nih? Apa Kok dengjing saya deg-degan ya? deng 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 Apa deng. nih? Ayo apa tuh pertanyaannya? Wis. Apa? Iya inilah. Apa? Baru pertama udah kayak kejutan nih Bang pertanyaannya. Apa tuh? Penasaran Oke, saya. jadi pertanyaannya ya. Bener nggak biasanya pendaki pakai pembalut bantalan pundak? Iya. Oke. Deep. Oke. Dari persepsi saya, mungkin gini ya. Bener ada beberapa pendaki itu yang di era sekarang lah, rame-ramenya itu beritanya banyak mereka memakai apa pembalut ya, yang itu buat bantalan lah. Mungkin karena di bagian tas itu saking beratnya bawaan, jadi bantalan di tas sendiri itu kurang. Iya. Banyak pendaki sekarang tuh yang menambahkan itu gitu. Tapi jujur kalau dari saya sendiri belum pernah sih Mas, belum pernah kayak gitu menambahkan bantalan pakai kayak gitu, belum pernah. Cuma mungkin yang perlu saya katakan hal itu ya oke lah, boleh silahkan. Cuma perlu diingat gitu tentang sampah kan, tentang sampah.
takutnya setelah dipakai dibuang sembarangan apa itu, apalagi kan itu barang-barang yang Bener. kayak gitu kan nggak boleh kan. Kalau dari masnya gimana nih? Ya kalau pribadi saya sendiri sebenarnya gini, jadi ketika kita melihat sebuah benda yang dipakai untuk para pendaki ya, Iya. contoh kayak seperti pembalut, kita perlu mengetahui alasannya gitu. Selagi alasannya itu baik untuk keselamatan dia Iya. gitu kan, untuk keselamatan dia, nah itu ya nggak masalah gitu. Iya. Nggak Boleh-boleh masalah pun aja lah ya. pun pendaki itu kan selagi untuk apa namanya, selagi buat apa penyangga bantalan yang di Iya. sini, terus bisa lagi juga buat jaga-jaga kalau misalnya yang wanita ini kena gitu ya. Oke, Ya nggak boleh. apa-apa buat Nggak apa-apa, jaga-jaga nggak aja masalah ya, bawa Mas. aja. Yang nggak penting masalah. tahu aturan lah ya. Karena the first yang perlu pertama kali kita lakukan untuk pendakian itu adalah keselamatan. Bener. Yang kita lakukan keselamatan yang paling utama gitu. Oke. Mungkin lanjut Lanjut dari nih. Masnya ambil gantian ya. Oke. Silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini aja yang tengah nih. Boleh. Siapa tahu ada door prize kan. Ya. Apa nih? Apa nih? Aduh, ini anak senjabat ini. Kecewa nggak kalau Sumit nggak dapet sunrise atau sunset? Ya, aduh. Kayak itu ya. Ini pasti Antara ini- anak buahnya ini nih, anak buahnya siapa namanya, Firsa Basari. Terus Anak senja banget anak gitu. senjabat dah, ya, lagunya 420 kalau di puncak, apa lagunya Happy Asmara. Asmara. Dangdut dong. Ya, untuk pertanyaan seperti ini sebenarnya kalau saya pribadi, saya jawab nggak kecewa gitu. Iya. Karena menurut saya suatu kepuasan tersendiri ketika kita itu sudah bisa mencapai puncak gitu. Itu puncak gitu loh. Itu sudah kepuasan sendiri. Nah, untuk sunset, sunrise itu sebuah bonus gitu loh, sebuah bonus. Jadi kalau misalnya pemandangannya bagus, ya udah itu ya. alhamdulillah gitu Alhamdulillah, lah, bonus kan? bonus. Karena kalau di kami ini sebuah ekspedisi itu puncak itu menjadi sebuah tujuan gitu loh. Kalau di Mapala Spekta khususnya ya, jadi Iya. untuk apa namanya, untuk tujuan itu ekspedisi itu puncak dan kembali ke rumah itu Iya. sebuah tujuan yang penting. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak nyampe puncak, otomatis kita nggak mencapai tujuan kan? nggak mencapai tujuan itu, ibarat gitu. Nah, untuk masalah viewsnya gitu, kita dapat Edelweiss lah tuh. Iya. Melihat pemandangan Edelweiss, hamparan Edelweiss yang lagi mekar lah, atau melihat hamparan awan yang indah, terus sunset, sunrise, golden sunset, golden sunrise, itu sebuah bonus. Yang penting kita nyampe puncak dan kita kembali dengan selamat, itu sudah alhamdulillah, sudah ada kepuasan. Kalau dari saya pribadi sih seperti itu. Nah, mungkin dari Masnya gimana? Kalau saya sampai ke puncak dapat sunrise atau sunset itu sama bonus, Bang. Jadi sebenarnya naik ke gunung summit itu gimana caranya kita ngelawan ego kita masing-masing kan. Bener. Apalagi ketika sebuah tim kita mendaki bareng nih, yang satu nggak kuat. Kalau misal kita nggak bisa ngatur ego kita buat dapetin sunset, kita tinggal teman kita itu, ya nggak? Bener. Nah, makanya itu mungkin dari alasan-alasan itulah mendaki itu buat ngelatih gimana cara kita mengatur ego kita masing-masing gitu. Yes. Jadi sunset, sunrise itu bener cuma bonus gitu. Cuma bonus. Yang penting kita udah sampai ke sana, udah ngerasain gitu. Iya, dengan tujuan yang kita bawa itu tercapai lah. Bener. Gitu. Ya, itu. Ya. Lanjut nih. Oke. Gantian jadi gitu ya. jadi gitu. Lanjut lah, gantian lah. Kita joinan aja gantian. Tipis-tipis aja. Joinan Ya. apa tuh? Tipis-tipis. Jangan kencang. Apa nih? Apa tuh? Wah, panjang sekali ya. Wah. Kalau ada yang sakit atau hipotermia ketika di alam atau gunung, pertolongan pertamanya bagaimana? Oke. Ini sebuah apa ya, bisa dibilang satu kecelakaan yang ada di gunung sih menurut saya. Menurut saya ketikanya hipotermia atau bisa dibilang kan kedinginan ya. Apa yang perlu kita lakukan pertama, bagaimana caranya si penderita itu jangan sampai dia diem.
Jadi usahakan kita ajak ngobrol, Oke. lalu sebisa mungkin kita ajak ngobrol terus kita kasih air minum. Iya, benar. Kalau sampai si penderita itu udah halu atau gimana, Oke. harus dijaga. Takutnya apa? Biasanya kalau penderita hipotermia yang udah sampai parah, dia malah nggak merasakan dingin. Dia Nah. malah hawanya itu malah kayak normal, tapi dia posisinya nggak sadar gitu. Iya. Gitu. Jadi badannya malah panas gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ya dijaga, terus diajak ngobrol, kasih pakaian-pakaian yang kering. Kalau pakaian dia basah ya diganti lah sebisa mungkin cepat Benar. diganti gitu. Benar. Kalau dari saya gitu bang. Oke. Ya. Kalau dari masnya gimana nih? Kalau dari saya ya, jadi kalau yang pernah saya pelajari itu sebenarnya intinya itu hipotermia ini kan terjadi karena dimana pertama dinginan, Iya, kedinginan, dingin, nah pasti kan. kedinginan, nah terus Gunung. semuanya itu berawal dari telapak kaki. Mm-mm. Nah jadi telapak kaki ini awalnya nih, jadi ketika sepatunya atau kaos kakinya yang basah mungkin ya, Iya. basah terus sudah gitu tertimpa oleh kondisi cuaca di gunung itu dingin. Nah, Iya. dingin terus dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu Cuma bisa diem gitu kan. nah itu bisa menjadi Males. penyebab awal kenapa dia ini menjadi hipotermia. Jadi ya untuk menanggulanginya bagaimana kita melepas semuanya dulu, melepas yang Ganti pakaian basah-basahnya yang ya, basah, jangan kan. sampai yang basahnya itu ini. Iya. Kalau badannya basah ya kita lap dulu. Laki yang lap laki, cewek Iya, yang lap cewek bener, gitu bener. aja. Kita tetap menjaga etika dan norma kita di bener. pendakian gitu, di gunung lah gitu. Seperti gitu. Nah, dulu malah punya cerita saya. Jadi saya pernah dapat pelajaran mungkin dia ini ngerasa ampuh gitu obatnya. Jadi dulu dia pernah sering ngobatin orang yang hipotermia dengan cara yang menurut saya sedikit kejam. Iya. Jadi kurang cocok lah ya. jadi pas waktu saya main di Sumatera itu gini, jadi cara mengobatinya itu nesting yang bekas yang habis lagi masak beras nih. Iya. Beras menjadi nasinya udah mateng, baru mateng banget. Iya. Baru mateng banget ini ditempelin. Wih, ngeri. Jadi ditempelin ke badannya kayak nyetrika, Iya. kayak nyetrika baju gitu loh. Kayak nyetrika baju. Nah, kayak gitu. Terus sama nanti air kita apa namanya? Kita nyeduh air panas. Iya. Nah, air panasnya ini nanti Disiram ke dia. Ngeri sih. Disiram terus habis itu Enggak ini wah, ya. itu makanya. Kurang- mungkin kurang pas kalau sih menurut saya. kalau menurut saya kita cari yang safety-nya aja lah. Yang sesuai ini yang penting mengganti badannya pakaian yang kering lah ya. pakaian Langsung yang diganti, kering, diajak terus ngobrol, kasih minum. Ya benar, di ruang tertutup, udah gitu logistik di perutnya itu selalu terisi, Harus pastikan diisi, selalu harus terisi. diisi. Ya gitu sih. Iya. Nah terus Lanjut. mungkin itu aja sih untuk hipotermia ya, seputar hipotermia intinya ya gitu. Ya, Nah, oke. saya nih gantian nih. Gantian dong. Saya nih. Kita lanjut terus pokoknya. Nawa itu ambil pertanyaan. Kita ini kan sharing-sharing aja ya. iya kita sharing-sharing. Sharing. Jadi bukan untuk menggurui atau apa ya. Bener, Jadi kita sharing pengalaman kan. Sharing pengalaman aja. Iya. Ini apa nih nama rimba itu apa sih? Aduh kok tahu-tahuan nama rimba ini. Pertanyaannya sampai sini ya. Iya. Ini seberapa dalam ini mengetahui Bapak lah apa yang ada nama rimbanya segala. Ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Bagus nih. Jadi masuk ya. Jadi untuk nama rimba sendiri kita ini mendapatkan nama rimba awal mulanya sejarahnya asal usulnya lah. Nah, nama rimba ini kita dapatkan ketika kita dari calon anggota melakukan pendakian terus di hutan ini melakukan pendidikan. Nah, di hutan ini nih kita ngelakuin apa nih? Nah, hal unik apa? Iya, hal unik. Misalnya kita ketika contoh pakis lah. Nah, teman saya ada yang namanya pakis itu karena dia itu ngambil survival, ketika melakukan survival kan praktek survival dia ngambil bunga pakis. Oh gitu. Terus dikasih nama pakis dikasih gitu nama ya? pakis. Nah itu kan, itu jadi sebenarnya hal unik yang dia lakukan. Gitu. Nama rimba itu terlahir dari hal unik yang mereka lakukan. Dan nggak bakal terlupakan lah ya Nggak dari bakal situ ya. terlupakan. Kalau dari masnya siapa ya namanya? Iya. Sharing kan. Iya. Nah nama saya Lunteng. Kalau di Mapala gitu ya. Kalau di Spekta seringnya saya dipanggilnya Lunteng gitu. Jadi nama asli saya itu udah hilang di Mapala. Kalau orang-orang
orang-orang yang di gedung UKM itu kamu tanyain, misalnya nih kamu dari Iya. orang luar, Heeh. yang namanya nama asli saya kan Al-Ghifari, Al-Ghifari. Abdul Hayy Al-Ghifari, Al panggilannya. Namanya Mas Al mana ya? Nggak ada yang Nggak kenal. ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, nah, kenalnya Lunteng. Karena Saking seringnya manggil nama rimba iya, kan. Lunteng. Nah, Iya. terus sejarahnya itu ya Lunteng itu sebenarnya karena waktu itu saya ini kondisinya kan kondisi pendidikan tuh saya capek kan. Nah, saya luntang lantung di situ kan. Jadi aduh Langsung nyeplos lunteng gitu ya iya, seniornya jadi, pasti gitu terus kan. luntang ya gitulah sejarahnya. Nah, kalau dari Masnya sendiri Nah, nama kalau rimbanya nama siapa nih? rimba- Kalau nama rimba saya, nama asli kan Artadian ya. Mm-mm. Nama rimba saya itu Soun. Soun. Tahu kan Soun apa? Soun itu ini kan sih bihun kan sih? Nah, Bihun. sejenis itu. Iya. Kok bisa? Nah, itu sebenarnya kan nama rimba ini kan benar yang dikatakan masnya ini apa namanya? Hal unik yang kita lakukan ketika pendidikan dasar kan. Mm-mm. Dan pasti nggak akan terlupakan. Bener. Dan senior saya tuh selalu bilang bahwa kita di Mapala itu ibaratnya terlahir kembali kan. Iya. Terlahir bener. kembali, kita dilahirkan kembali bareng di tempat itu gitu. Nah, akhirnya dapatlah nama baru. Itu suatu ciri khas yang ada di Mapala tuh sampai sekarang tuh itu. Iya. Nah, kenapa nama saya Soun kan? Kenapa tuh? Sesuai namanya. Waktu itu kan makan ya. Makan kan masak dulu, masak banyak bahan makanan yang disediakan di situ, ada beras, Terus terus sayur-sayuran, apa namanya ikan teri dan lain-lain, terus Telur. ada soun kan. Otomatis posisi kayak gitu kan, hujan susah mateng kan. Kita cuma dibekali korek kayu, korek gas sama parafin. Kita dikasih waktu berapa menit? 20 menit kan. Nggak matang, yang matang kan cuma yang bahan-bahan yang Gampang, instan kan. gampang, Soun gampang, kan. iya. Nah, pas matang dimakan, harus makan semua kan. Yang tak makan cuma soun, diem-diem itu. Tak makan soun sambil lihat kanan kiri, kan posisi malam kan. Nah, nggak ada licik cai. nggak ada senior nih nggak makan. Soalnya beras nggak matang, ikan teri nggak matang kan. Tak makan soun, ketahuan dari belakang. Langsung ditegur kan, kaget kan. Tarik, ya udah dari situlah nama tercetus nama Soun gitu. Nama Soun. Gitu. Itulah unik kayak itu. Oke, lanjut. Oke, terus Saya ya kamu gantian. Apa tuh? Ding 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 ding. Pecinta alam. Ya, banyak kenangan lah di pecinta alam tuh. Nggak ada habisnya. pernah nggak ngalamin hal-hal horor waktu di alam? Ceritain dong. Wah, ini Boing. pasti yang ditunggu-tunggu. Horor nih, horor. Cerita-cerita